Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang narabara Kiswah, kajian siniar dan dakwah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan masuk dalam kajian reguler kaidah umum terbaru yang ke-14. Kita beri judul dengan terjemahan populernya, yaitu keringanan tidak relevan dengan pelanggaran. Bagi teman-teman sekalian, silahkan bisa bertanya apapun terkait dengan fikih, kaidah fikih atau usul fikih, dan juga bisa berkomentar di kolom komentar YouTube di bawah. Dan kita juga sudah punya narahubung ya, yang bisa diajukan sebagai pertanyaan. Misalkan narabala sekalian ingin bertanya tanpa menyebutkan nama, nanti bisa kita olah dan kita ulas di episode selanjutnya. Dengan nomor bisa dicatat 0811 1181 6563. Saya ulangi 0811 1181 81 maksudnya 6563 ya. Seperti biasa, nanti diawali dengan Mas Rizal akan menyampaikan kaidah terbarunya, membacakan teks kaidah dalam bahasa Arab, kemudian syairnya, nadhomnya, dan terjemahannya tentunya, juga landasan daripada dalil ini, serta hukum, contoh, dan pengecualiannya. Kepada Mas Rizal, kami persilakan. Terima kasih Mas Atung naracara kita. Oke, kita lanjutkan kaidah yang ke-14. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai narabala kiswah semuanya, kita baca suratul Fatihah. Kita kirimkan ya hadiah Fatihah kepada guru-guru kita, kepada semuanya yang berjasa kepada kita semua. Juga semoga melalui wasilah Fatihah apa yang kita kaji ini manfaat barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Barakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu ar-rabi'ata asyrata ya, gitu ya bacanya ya. Kaidah yang ke-14. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Keringanan tidak relevan dengan pelanggaran. Kita beri judul ya risalah kita sore ini dengan taubatul asi fi qaidati ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Oke, kita mulai dengan membaca bait-bait puisi ya tentang kaidah fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tunatu bil ma'asir ruhasu falam yubah li asinit tarakhusu. Oke, kita artikan keringanan syariat tak boleh dikaitkan pada cela. Si durhaka tak ada kasihan, wahai narabala. Oke, jadi di sini muncul ada dua kata kunci sebenarnya ya. Ada dua kata kunci. Kok tampilnya berbeda itu ya. Dua kata kunci. Oke, ada rukhsah, ada maksiat. Nah, ini adalah dua hal yang kontradiktif. Kalau kata syair, bagaikan air dan minyak. Ya, tidak bisa ya memang kelihatannya sejenis ya, tapi tidak bisa bertemu. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada dua kata kunci ya, ada rukhsah dan ada maksiat. Apa itu rukhsah? Kita kutip Imam Al-Ghazali dalam kitab Ushul Fikih beliau Al-Mustasfa.
Ar-Rafaha Al-Ghazali fil Mustasfa bahwa rukhsah adalah ibaratun amma wusi'a lil mukallafi fi fi'lihi li udhrin ajaza anhu ma'aqiyamis sababi al-muharrami. Ya, ibaratun ungkapan ya, amma wusi'a tentang sesuatu yang dilapangkan ya, wusi'a dilapangkan, dibikin fleksibel lil mukallafi bagi seorang mukallaf, bagi subjek hukum fi fi'lihi ya, untuk mengerjakan ya sesuatu ya, mengerjakan li udhrin karena ada uzur yang ajaza anhu, yang dia tidak mampu melakukan kondisi normalnya ya, atau melakukan azimah ma'aqiyamis sababi al-muharrami, sementara penyebab hal itu diharamkan tetap ada. Jadi rukhsah yang namanya dispensasi itu hukum haramnya sebenarnya tetap berlaku ya. Penyebab dia berhukum dihukumi haram itu tetap ada. Hanya saja ada variabel lain yang menjadikan hukum itu menjadi lunak, menjadi wusi'a, menjadi dibikin fleksibel oleh Allah. Nah, tadi ada dua kata kunci ya, ada rukhsah, ada maksiat. Nah, ketika kita bicara rukhsah ya, ada dua kata kunci lagi ya, ada rukhsah dan ada azimah ya. Oke, gimana caranya? Oke. Ada rukhsah, lawannya adalah azimah. Kalau rukhsah tadi ibaratun amma wusi'a, nah sementara kalau azimah sebaliknya, ibaratun anil qasdi al muakkadi, ungkapan bagi sebuah tekad yang dikuatkan. Artinya apa? Ya tegak lurus ya kalau bahasa politiknya. Artinya dia tidak belok-belok. Ya, berarti ketika bicara hukum, ya hukum itu harus dikerjakan secara konsisten apa adanya, sesuai dengan peraturan. Nah, ketika peraturan itu tegak lurus, nah itu namanya azimah. Ketika harus berbelok-belok karena ada kondisi yang menyebabkan harus berbelok-belok, ya harus fleksibel, nah itu namanya rukhsah. Ya. Dalam Al-Quran ketika bicara azimah, ada fanasia walam najid lahu azman. Terus kita mengenal ada Rasul ulul azmi. Ya, Rasul ulul azmi itu al-qasdu al-muakkad ya. Disebut Rasul ulul azmi litaki di qasdihim fi talabil haq. Ya, karena mereka tegak lurus ya di dalam menegakkan kebenaran. Nah, ini apa namanya? Ini namanya azimah dan rukhsah. Berikutnya kita lihat ini. Nah, ini kita lewati saja, ini penjelasan. Ini nanti kita mungkin sudah bisa share ya teks kitab yang kita kaji. Ini ada dari sejumlah sumber gitu ya. Nah, ini sudah kelihatan lebih rapi ya. Nggak malu lah kalau di-share ya. Nah, ini penjelasan tambahan dari Imam Ghazali. Sekarang sebenarnya ya dispensasi rukhsah itu bisa kita identifikasi ya dari beberapa variabel yang ada di teks Quran dan hadis ya. Yang pertama, madatuha ya. Di dalam teks Quran maupun hadis itu terdapat teks rukhsah dengan sejumlah derivasinya. Rokhoso, arkhoso, rukhsah dan sejenisnya. Nah, ini berarti di hukum itu ada dispensasi. Nabi bersabda, "Mabalu aqwamin yarghubuna amma rukhiso li fihi." Saya heran dengan orang yang enggak suka gitu ya dengan rukhsahnya Allah yang diberikan kepada saya. Nah, jadi ada sejumlah teks hadis yang kemudian menyebutkan ada rukhsah di situ ya, dengan redaksi rukhsah jelas ya. Di antaranya adalah naha Rasulullah SAW an bai'ith thamr bit tamr wa rakhasa fil ariyah. Jadi jual beli kurma itu ada pengecualian, ada dispensasi ariyah ya, kurma yang belum terlalu matang ya. Nah, itu ada rokhosonya di teks hadisnya.
Kemudian nah ini langsung saya munculkan dua, nafyul junah dan nafyul ismi. Ketika Allah menyebutkan sebuah aktivitas hukum, ya, dan aktivitas hukum itu disertai dengan kalimat nafyul junah, bukan kalimat ya, dengan keterangan nafyul junah dan nafyul ism, ya, menafikan dosa. Itu artinya dispensasi. Ya, contohnya wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun. Nah, ketika kalian bepergian, darabtum fil ardi jangan diartikan memukul-mukul bumi gitu ya. Bepergian falaisa alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kalian antaqsuru minas sholati, untuk mengkosor sholat. Nah, artinya apa? Mengkosor sholat ini bagian dari dispensasi dari Allah. Hukum asalnya sholat itu haram untuk diringkas. Yang namanya sholat zuhur yang 4 rakaat kok diringkas jadi 2, haram. Nah, ketika bepergian ini ada variabel yang menjadikan hukum azimah tadi menjadi fleksibel, menjadi ada rukhsah. Nah, itu ada kalimat falaisa alaikum junahun. Yang ketiga, ya, setelah dilakukan riset oleh para ulama, ya, ketika ada kalimat nafyul ismi, ada keterangan nafyul ismi, peniadaan dosa, nah itu juga berarti ada rukhsah. Contohnya innama harrama alaikumul maitah waddam walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Nah, ada penjelasan famaniturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaihi. Ya, diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, bagi orang yang maniturra ghairu baghin wala adin, dalam keadaan kepepet, terpaksa, maka fala itsma alaihi. Nah, ini kalau bahasa fikih fala itsma alaihi, ada dispensasi bagi dia. Nah, kalau bahasa terjemahan secara bahasa, tidak ada dosa bagi dia untuk makan makanan-makanan yang diharamkan tadi. Nah, bahasa fikihnya ada dispensasi bagi mereka, bagi orang tersebut untuk makan bangkai, makan darah dan sejenisnya, jika dalam keadaan darurat. Famaniturro dengan catatan ghairu adin wala ghairu baghin wala adin. Dulu di kaidah prinsip, ya, sempat sudah kita singgung, ya. Kalau kita diizinkan untuk melakukan hal haram karena darurat, maka diizinkan melakukan hal darurat itu secukupnya. Jadi nggak bisa mumpung boleh nih makan babi, ternyata enak, ya, wah nambah. Nah, itu nggak boleh, ya. Ghairu baghin wala adin. Berikutnya al istitsna min hukmin amin. Ada penjelasan dinas, pengecualian dari hukum umum. Ya, contohnya man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Di situ ada, kalau dalam bahasa nahwu adatul istitsna, ya. Illa man ukriha. Orang kafir kepada Allah itu haram, ya, nggak boleh, ya. Kecuali illa man ukriha, dipaksa mengucapkan kalimat kafir. Ya, ini dispensasi. Menjaga nyawa itu juga bagian dari maqasidus syariah. Dengan catatan wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Dengan catatan hatinya tetap iman. Artinya lisannya saja yang mengucapkan kalimat kafir, sementara hatinya tetap beriman. Nah, ini secara fikih dibenarkan, dan ini bagian dari dispensasi dari Allah, ya. Berikutnya maksiat. Nah, kembali ke kata kunci yang pertama tadi. Tadi ada rukhsah, ada maksiat. Rukhsah tidak relevan dengan maksiat. Dispensasi, keringanan tidak relevan dengan pelanggaran. Qala al-Bazdawi fi Kashfil Asror. Ini saya mengutip dari kitab dari mazhab Hanafi ini, ya. Beliau orang Bukhara, Uzbek, ya. Kashful Asror, ya. Maksiat adalah ismun li fi'lin haramin maqsudin bi'ainihi.
nama bagi sebuah aktivitas yang diharamkan yang maksudin bi'ainihi, yang memang maksudin bi'ainihi, memang sengaja melakukan aktivitas itu. Nah, nanti muncul ada istilah yang agak mirip ya, ada maksiat, ada ada maksiat, ada zallah. Wah, ini touch screen-nya sensitif sekali. Oke. Nah, ada maksiat, ada zallah. Kalau maksiat itu ismun li fi'lin haramin maksudin bi'ainihi. Kalau zallah sama, ismun li fi'lin haramin tapi ghairi maksudin bi'ainihi. Tidak sengaja melakukan aktivitas haram itu. Nah, jadi maksiat itu pelanggaran. Tapi kalau zallah itu tergelincir, kepleset. Jadi maksiat itu memang sejak awal dia maksudun bi'ainihi, mengerjakan barang itu. Riba itu haram. Mabuk itu haram. Kalau dari awal dia minum sesuatu yang menyebabkan mabuk, nah itu namanya maksiat. Tapi kalau dia minum barang halal, kok ternyata nantinya dia mabuk, nah ini namanya zallah. Karena minum teh terlalu banyak misalkan, jadi mabuk misalkan. Nah, teh itu barang mubah, ya. Saking enaknya, ya, diminum terus ternyata sampai mabuk. Nah ini zallah. Ngobrol itu barang mubah. Saking enaknya ngobrol sampai akhirnya nggak sengaja ngerasani orang. Nah ini itu zallah. Ya. Dua-duanya haram. Cuma kalau maksiat itu maksudun bi'ainihi, kalau zallah ghairu maksudin bi'ainihi. Yang punya dampak tidak boleh terkait dengan dispensasi adalah yang maksiat. Kalau zallah tidak. Ya. Meskipun dua-duanya meskipun zallah juga disarankan bagi pelakunya untuk taubat ya, untuk membaca istighfar ketika melakukan. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita paham ya konstruk tentang apa itu maksiat, apa itu dispensasi, rukhsah. Nah, kalau begitu kita kembali ke kaidah bahwa dispensasi itu tidak terkait dengan pelanggaran. Dalam konteks safar, ya, traveling, kalau orang safarnya untuk tujuan maksiat, maka dia tidak boleh mengerjakan satupun dari rukhsah-rukhsahnya safar berikut ini. Nah, apa itu? Qashar. Terus jamak, ya, mengqashar sholat, ya, nggak boleh ya. Jamak sholat, ya. Sholat zuhur ya dilakukan di waktu zuhur, tidak boleh digabungkan dengan asar, yaitu hukum asalnya. Tapi kalau dalam waktu bepergian yang sudah memenuhi persyaratan, diperbolehkan untuk menjamak. Nah, kalau bepergiannya itu untuk tujuan maksiat, maksudun bi'ainihi, maka dia tidak boleh menjamak. Tapi kalau tujuannya itu halal, mubah, atau bahkan makruh sekalipun, ya, yang penting tidak haram, kok ternyata di tengah jalan nggak sengaja kepreset, ya, melakukan hal yang diharamkan. Nah, ini nggak masalah, ya. Wal mashu salasan, wal mashi salasan, mengusap khuf atau muzah selama 3 hari, ya, 3 hari 3 malam. Nah, ini tidak boleh. Wat tanafuli ala rohilati, melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Tapi agak unik juga ya, orang safarnya tujuannya maksiat masih sempat mikir sholat sunnah, itu kan berarti ya unik gitu ya. Watarkil jumu'ati, meninggalkan sholat Jumat, maksudnya bukan kemudian los nggak sholat, tapi tetap melaksanakan sholat zuhur, tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu nggak boleh. Wa aklil maitati, makan bangkai. Wa kadza at-tayamumu ala wajhin ikhtarahu as-subkiyu. Demikian juga tayamum juga tidak diperbolehkan menurut satu wajah, satu pendapat yang dipilih oleh Imam As-Subki. As-Subki juga nulis kitab ya, namanya Asbah wan Nadhair juga. Ya, di kitab itu As-Subki mengatakan termasuk juga tayamum. Meskipun memang sebagian pendapat mengatakan ada yang tetap membolehkan. Ya, nanti kita bahas ini ya. Berikutnya, nah ini sudah terkait dengan contoh tadi.
Nanti kita ngobrol-ngobrol. Nah ini ada sedikit diskusi di kalangan para ulama. Kalau ada orang bepergian, melakukan bepergian, kemudian tujuannya untuk maksiat, ya, tujuannya untuk maksiat, berarti dia tidak boleh mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Nah, pertanyaannya, apakah masih boleh dia mengusap khuf sehari semalam? Karena mengusap khuf sehari semalam itu diperbolehkan ketika hadur, ketika tidak bepergian. Nah, ketika orang melakukan perjalanan untuk tujuan maksiat, ya, untuk tujuan yang melanggar hukum, apakah diperbolehkan mengusap khuf hanya sehari semalam? Nah, ini ada yang mengatakan diperbolehkan. Ya. Alasannya kenapa? Karena mengusap khuf sehari semalam itu tidak terkait dengan safar. Tapi pendapat kedua mengatakan, ya nggak bisa, tetap nggak boleh. Alasannya apa? Taulidun alaihi, memberikan efek jera yang memberatkan kepada orang yang melakukan safar maksiat. Ya. Nah ini sedikit catatan, mungkin bisa kita diskusikan ya diantaranya ya. Iqta'uz zakah li bani sabil al musafir fi maksiatin, ya. Memberikan zakat kepada, di dalam asnaf zakat itu ada diantaranya adalah ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal ketika di perjalanan. Nah ketika safarnya untuk tujuan maksiat, boleh nggak dia dikasih jatah dari uang zakat? Nah ada juga persoalan iqta'uz zakah lil gharimi al mustadin fi maksiatin, orang yang terjebak utang karena judul. Nah ini boleh nggak dibantu dengan zakat? Nah ini ada, kalau yang pertama tadi menurut Maliki, Syafi'i dan Hanabilah, Malikiyah ya, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Ibnu Sabil yang seperti tadi itu ya, yang fi maksiat la yuqwa minaz zakah in kharaja fi maksiatin. Jelas ya, kakot itorik. Orang mau berangkat tujuannya begal, tujuannya nyolong. Di tengah jalan kehabisan bekal, nggak boleh dikasih dari zakat. Nah, nyolong itu kan aktivitas melanggar hukum di zaman kuno ya. Zaman modern ya, orang yang cerdas nyolongnya ya korupsi gitu ya. Nah, kalau orang tujuannya untuk korupsi, gratifikasi, lobby-lobby mafia gitu ya. Nah, itu kalau seandainya dia ternyata misalkan kecopetan, uangnya habis di tengah jalan, nggak boleh dikasih dari uang zakat. Nah ini mungkin sedikit ada lagi ya. Kita baca lagi apa kita lanjutkan ngobrol nih satu? Ngobrol dulu. Ngobrol dulu. Okay. Sudah 22 menit biar 22 menit. Lebih cair dan nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan Mas Rizal. Terima kasih penjelasannya dari kaidah yang terbaru ini 14, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Keringanan tidak relevan dengan pelanggaran. Rukhsah di sini diartikan sebagai keringanan dan maksiat diartikan sebagai pelanggaran. Betul. Berarti lawan katanya rukhsah itu azimah ya Mas ya? Azimah, betul. Jadi tadi ada hadisnya juga bahwa lafadz rukhsah itu pernah dilafalkan oleh Rasulullah, oleh ya? Nabi ya. Dalam konteks ada banyak ya? Ada banyak sebenarnya, itu tadi hanya contoh ya. Jadi kalau ada teks di Quran atau hadis ya, kalau di Quran ada ya, kalau di hadis banyak ya, rukhoso dan sejenisnya, rukhsotun, nah itu berarti itu dispensasi. Ya. Dan ini menandakan bahwa Islam itu tidak memberatkan. Betul ya. Fikih lebih tepatnya ya. Fikih itu fleksibel ya, tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya, tidak membebani dengan kewajiban-kewajiban hukum di luar batas kemampuan. Contohnya Mas? Ya contohnya itu tadi ya. Adanya fleksibilitas dalam beribadah yang berupa rukhsah. Khomer nggak boleh ya, tapi kalau karena tujuan medis menjadi boleh. Ya. Ya kalau
Kalau ya misalkan yang contoh yang paling sederhana itu ya kelaparan di tengah padang pasir, ya, contoh yang sangat populer di pesantren ya. Nggak ada makanan ya boleh makan babi Atau bangkai gitu atau ya. bangkai. Sholat Jatuh dari langit ya. iya. Atau sholat tidak bisa dengan berdiri, ya diperbolehkan dengan duduk. Nggak bisa berangkat haji, ya Jumatan aja ya. Hijul fuqara wal masakin itu ya. Berangkat paling awal di sop depan gitu. Nah, sop depan. Jadi nggak usah gelisah dengan antrian haji yang bertahun-tahun. Ya, Tiap Jumat aja ke masjid itu udah hijul fuqara wal masakin ya. Apalagi kalau paling depannya itu di depan imam gitu ya. Nah, itu nunggu berkat kalau itu. Oke, ini berarti kalau misalnya wudhu nggak dapat air, kemudian pakai debu, nah itu masuk rusuh apa nggak? Begini, iya itu rusoh ya, tayamum, ya, falam tajidu ma'an fatayammamu. Nah, kalau kalian mau sholat dalam keadaan sudah batal wudhunya, maka sementara tidak nemu air, falam tajidu ma'an ya fatayammamu. Ya, kalian bertayamum lah. Ya. Nah itu bagian dari dispensasi. Jadi ketika ada downgrade itu berarti itu menandakan ada rusuh dalam tata cara ibadah ya. Ada rusuh. Artinya kita tidak dipaksa harus wudhu pakai air, meskipun harus dengan menyeberangi lautan bara gitu. Atau bahkan begini di fikih itu ya, ada air tapi harganya nggak wajar. Oke. Di atas harga mithal, harga normal. Kita tidak punya keharusan membayar lebih. Ya udah tayamum aja. Termasuk kalau adanya cuma air minum. Termasuk begitu. Ada air tapi dibutuhkan untuk keperluan yang apalagi begini ya kalau contoh di kitab ya. Air ini diwakafkan memang untuk minum, bukan untuk bersuci. Ya nggak boleh. Kenapa? Minum itu nggak bisa diganti dengan hal lain. Debu misalnya. Diganti debu. Sementara wudhu bisa diganti dengan tayamum. Wah, itu logika dasar yang perlu dipahami itu sebenarnya. Ya, betul sekali. Ya kayak kemarin ya ada pandemi COVID itu. Iya. Ya, nyawa kalau hilang nggak bisa diganti. Sementara sholat itu semua ada gantinya. Ada downgrade pilihan kedua dari aktivitas ibadahnya. Sholat Jumat misalnya kan boleh diganti dengan sholat zuhur. Iya. Idul Fitri di rumah gitu ya, sholat Idnya. Idul Fitri nggak ada apa-apa, tidur aja nggak masalah kan. Artinya itu sunnah saja. Gitu. Oke. Nah ini berarti kaidah tentang rukhsah ini berkaitan erat dengan kaidah kubro yang tentang masyakot itu ya, masyakot tajlibut taisir. Betul. Tentang masyakot tajlibut taisir. Hanya saja ini lanjutannya. Dengan ada catatan dengan bukan untuk tujuan bermaksiat. Kalau terkait maksiat nggak bisa menggunakan dispensasi itu. Lawan katanya maksiat apa mas? Lawan katanya maksiat ya taat. Taat ya. Apa namanya? Lebih tepatnya itu ya taat aja ya. Taat ya. Kurbah. Ya, taat. Tidak sedang berpaling ya. Tidak sedang menjauh. Tidak sedang melanggar. Oke. Maksiat itu artinya pelanggaran ya. Pelanggaran. Dan pelanggaran itu kalau kita terjemahkan dengan pelanggaran itu sepertinya lebih mengena ya. Kalau kita bagi orang Indonesia ya, kalau kita menggunakan terminologi maksiat, asumsi dan konotasi kita yang muncul biasanya adalah pelanggaran kepada hak Allah. Sementara maksiat itu selain terkait dengan hakullah ya, dosa vertikal, juga dosa horizontal. Oke. Sehingga makanya di kitab-kitab fikih di antara contoh dosa horizontal yang menyebabkan hilangnya dispensasi adalah orang punya utang ya. Saya punya utang Mas Atung. Kemudian saya tiba-tiba punya uang. Nah, artinya saya punya kewajiban untuk bayar utang saya ke Mas Atung. Yeah. Ternyata duitnya saya pakai untuk traveling, untuk jalan-jalan. Nah, ini jalan-jalan yang saya lakukan termasuk maksiat. Kenapa? Karena saya dosa kepada Mas Atung. Ya, hakul adami.
Sehingga kalau saya traveling, Ya. nggak boleh ngambil rusuh nanti. Nggak boleh jamak, nggak boleh kosor, ya, dan seterusnya. Dan ada solusinya Mas ya, ketika agar perjalanan itu tidak maksiat ketika kita punya hutang. Betul. Ada solusinya Mas ya? Gimana Mas? Solusinya, ya bayar utang dulu. Atau izin Atau ya? minta izin kepada krediturnya, Si pemilik utangnya itu ya. pemilik utang. Jadi dosa-dosa maksiat ya itu tidak selalu terkait dengan dosa vertikal, dosa horizontal. Oke, berarti lebih tepatnya ini diartikan sebagai pelanggaran ya. Pelanggaran. Bukan maksiat. Nah, itu lebih Soalnya mengenal. betul, kalau maksiat itu lebih ke terminologi tasawuf ya. Konotasinya pelanggaran kepada Allah, Ya, gitu ya, ya, konotasinya. Misalnya maksiat mata, maksiat telinga gitu ya. Itu ya tasawuf kalau Iya, itu tasawuf sekali ya. Kalau di fikih lebih tepat diartikan dengan pelanggaran. pelanggaran. Dan termasuk pelanggaran ya ini ya apapun yang melanggar termasuk begini ya. Misalkan Mas'ud ya misalkan ya punya calon ya udah cinta mati gitu ya. Karena Mas'ud di Jakarta ternyata calonnya di kampungnya dilamar temennya. Terus dikabari, "Loh, udah dilamar teman saya." Wah nggak bisa ini. Akhirnya Mas'ud apa namanya scrolling apa namanya bahasa anak sekarang itu itu loh ngecek Iya, di IG-nya itu loh. Stalking. Ya, di stalking siapa sih ini yang rebut pacar saya ini. Ternyata akhirnya Mas'ud berangkatlah terbang dari Jakarta pengen melamar. Nah melamar khitbah alal khitbah ya, melamar melamar seorang perempuan yang sudah dilamar orang, itu hukumnya juga haram. Itu maksiat. Itu termasuk maksiat. Oke. Pelanggaran ya. Pelanggaran itu. Itu pelanggarannya kartu kuning atau kartu merah itu. Oh, itu udah kartu ini merah campur kuning Nah, gitu. kecuali yang pihak pertama sudah melamar duluan. Kecuali pihak pertama itu maksudnya Mas'udnya. Maksudnya sudah melamar ke Oh, iya. nyambung ke orang tua nih gitu ya. Iya. Ya. Nah, solusinya, berarti beneran ini. Solusinya gimana? Tetap ada solusi. Fikih itu punya. Kalau Anda seperti itu, caranya karena yang Anda langgar itu adalah haknya saingannya Mas'ud tadi kan. Ya. Karena sudah dia ngelamar duluan. Artinya si gadis ini sudah dalam tanda petik haknya Pria kedua. saingannya Mas'ud. Artinya apa? Yang dilanggar berarti adalah haknya saingannya Mas'ud. Caranya bagaimana? Lobby saingannya. Yang dilobi bukan si perempuannya agar hatinya goyah, enggak, tapi saingannya. Agar dia goyah ya. Agar dia mau ya merelakan. Tapi dengan syarat, kalau di fikih ada syaratnya, bukan dengan cara mengintimidasi dan membuat dia malu, ya, khayak dan khauf. Nah, apalagi chaos. Ya, artinya ya meminta baik-baik ya, Mas. Ya melas-melas lah ya. Dia itu cinta mati saya di Jakarta berjuang demi. Wah. Jadi mohon ridhonya ya. Nah, itu bisa. Tapi kalau dengan cara intimidasi, saya di Jakarta punya kenalan ketua partai, ketua ini. Wah, ini nggak boleh. Yang banyak terjadi itu kan ketika calon direbut itu kan yang diintimidasi adalah si perempuannya. Si Ya. perempuan ya. Jampe-jampe lah ini. Kasihan jadinya ya. Atau Jadi calonnya yang diracun. Nah, itu nggak boleh. Ini menarik ini. Solusi yang ditawarkan dalam fikih adalah tidak melobi calon mertua atau si putrinya ini, tapi adalah si cowoknya. Si cowoknya dong. Ngelobinya dengan cara, nah itu ada Aturannya. ada episode khusus kayaknya. Iya, kok jadi lari ke sana nih. Dalam artinya tadi maksiat ya, perjalanan. Ya, konteksnya maksiat. Nggak, Perjalanan. ini dalam rangka kita pengen membawa terjemahan maksiat yang lebih pas. Ya. Karena selama ini ketika muncul maksiat kan konotasinya zina, Dosa, mabuk, ya. Kalau dosa sama-sama dosa. Cuma konotasinya dosa-dosa vertikal. Sementara dosa horizontal ini lebih berat sebenarnya penyelesaiannya. Nah, balik ke kisah tadi ya. Tadi menarik. Berarti kalau misalnya Mas'ud perjalanannya bukan ke gadis, tapi perjalanannya ke si cowoknya ini Surabaya misalnya. Iya. Nggak apa-apa berarti, bukan maksiat. Oh, jadi orang Surabaya ya? Pesaingnya itu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masih boleh misalkan bulan Ramadan berarti boleh tidak puasa kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya.
Tapi kok niatnya mau menggagalkan, melobi si gadisnya, ya maka nggak boleh. Apalagi bawa pasukan gitu kan, demonstrasi. Atau melobi si saingannya, tapi dengan cara mengintimidasi. Ya. Harus dengan kepala dingin. Harus dengan kepala dingin. Terus memang kita siap untuk, ya memang itu sudah haknya dia, haknya saingannya ini. Kalaupun toh ternyata, oh ya emang sudah tekadnya kuat, ya udah emang udah kalah start kok. Nah ini ada pertanyaan Mas terkait dengan perjalanan maksiat ya. Ketika misalnya si A ini bekerja bersama anggota dewan, ya, ternyata anggota dewan ini korupsi. Nah perjalanannya ini kita nggak tahu nih dalam rangka atau tiket hasil korupsi itu atau dana pribadinya dia. Kemudian si A ini karena ajudan gitu kan, mau nggak mau dia ngintil terus ikut. Yeah. Nah, apakah dia juga tidak mendapatkan rukhsah atau dalam artian dia juga dalam tangkap maksiat atau bukan? Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Oke. Namanya nggak tahu dan nggak usah sok dicari-cari tahu, malah menyusahkan. Pokoknya hukum asalnya bekerja ya halal udah. Kecuali kalau dia tahu memang ya ini akan merekayasa kasus, akan merekayasa proyek gratifikasi. Nah ini berarti dia tahu bagian dari, ya saya rasa logika penegak hukum sama logika fikih. Siapa saja yang terlibat itu kan pasti orang yang tahu, nggak mungkin kalau nggak tahu ya. Berarti kalau misalnya si bosnya ini dalam pantauan polisi, dalam KPK misalnya, ini sudah di pengen sidang lah, pengen ini, kemudian dia melakukan perjalanan, itu tidak boleh ya? Nggak boleh ngambil rukhsah. Iya, dia sudah dicap sebagai koruptor gitu. Oh ya kan kita nggak tahu. Cap koruptor itu kan umum ya. Umum. Apakah spesifik untuk perjalanan dinas di hari itu bagian dari misinya? Misi yang diharamkan kan juga nggak tahu. Ya. Kecuali kalau tahu. Ya. Kalau nggak tahu ya sudah nggak masalah. Oke, berarti harus jelas juga ya. Iya, fikih kan nahkumu bidzawahir. Yang tampak ya itu, kalau nggak tampak ya sudah. Jelas. Jadi memang pelanggaran ini banyak diartikan hanya pelanggaran yang kepada Allah. Yang sifatnya gitu ya. vertikal. Sementara yang horizontal, setara dengan habluminan nas dengan manusia, itu juga dikatakan pelanggaran. Itu lebih tepatnya maksiat ya. Itu juga maksiat. Dan mabniyun ala syaqqah, berat malah pelanggaran manusia itu. Pelanggaran kepada Allah itu gampang. Tobat, astagfirullah, udah selesai. Atau kalau makin menghapus dosa-dosanya, puasa Senin, Kemis, puasa Syawal itu selesai. Tapi kalau dosa-dosa terkait hakul adami nggak bisa. Bahkan para ulama jelas-jelas ya hadisnya Nabi itu kalau orang pulang haji itu kayaumin waladatu ummuhu, seperti bayi yang baru lahir. Ini aja ditentang sama para ulama. Ini hadis harus ditakwil dan ditafsirkan sesuai logika fikih. Gimana itu? Artinya orang pulang haji bersih semua dosanya, kayaumin waladatu ummuhu, itu dosa-dosa vertikal. Dosa sesama manusia, habis ngerasani tetangga, harus diselesaikan secara manusia. Artinya apa? Kalau pulang haji, ya nggak bisa dong logikanya begini. Ya. Anda pulang haji, terus nanti mengklaim kayaumin waladatu ummuhu, seperti bayi yang lahir. Nah, kalau dia terkait kasus KPK, mestinya kan harus dibersihkan kan? Oke. Korupsi terus berangkat haji, terus pulang. Ya sudah, saya seperti baru lahir, nggak punya dosa. Artinya apa? Berkas-berkas di KPK harus diputihkan semua. Betul. Nggak bisa seperti itu. Jadi ketika pulang haji itu yang putih baru pecinya aja. Baru pecinya. Tangannya harus diperiksa lagi ya. Oke, menarik. Nah ini ada pertanyaan Mas, kalau misalnya dalam rangka maksiat ya atau pelanggaran tadi ya, sonhorek Mas. Sonhorek itu kan mengganggu stabilitas umum ya. Nah kemudian ada seseorang yang punya usaha sonhorek ini. Nah kemudian ketika dipanggil di sebuah desa, nah dia dalam perjalanan itu gitu kan. Nah itu dia masih bisa mengkosor gak Mas? Misalnya jarak sudah terpenuhi ini dan ini, dia boleh mengkosor sholatnya gak Mas? Kalau merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan Jawa Timur ya, MUI haram Jawa Timur. Ya. Nah, berarti ya bagian dari safar maksiat kalau begitu.
Ya artinya nggak boleh mengkosor, menjamak, berbuka dan sejenisnya. Berarti perjalanannya termasuk dalam pelanggaran ya? Pelanggaran kan tujuannya memang untuk membunyikan itu kan. Misalkan Thomas Alva Edison, Edison work. Ya, mohon maaf ya, ini teori fikihnya. Teori fikihnya seperti itu ya. Jadi kalau pengen tidak melanggar, artinya harus murni bahwa sound horeg-nya ini sudah izin kepada warga pembesarnya, kemudian masyarakatnya, dan juga di tempat yang memang layak, di lapangan gitu ya, bukan di gang-gang kemudian dibunyikan. Ya. Betul, itu kan sebenarnya secara konsep membuat keramaian itu kan sudah ada undang-undangnya ya. Kita bikin konser, itu kan ada izin kepolisian kan. Dan izin itu kan keluar kalau mempertimbangkan keamanan, ketertiban dan seterusnya. Kalau nggak tanpa itu kan berarti ilegal. Kalau ilegal kan berarti tidak syar'i. Nah ini masih hangat-hangat tentang demonstrasi Mas. Demonstrasi itu dalam kacamata fikih bagaimana Mas? Fiqhul mudzaharah ini. Apa itu? Ya fikih demonstrasi. Demonstrasi. Kalau fatwanya Darul Ifta memperbolehkan dengan catatan. Ya kalau Indonesia kan sudah ada undang-undangnya ya, undang-undang menyampaikan pendapat di muka umum. Ya. Itu memang legal. Oke. Ya, ada peraturannya, ada rambu-rambunya juga. Ya diantaranya kalau secara waktu seingat saya itu sampai jam 18 kalau nggak salah ya. Terus ya ada sejumlah ketentuan. Ya itu kan bagian dari sarana mengontrol pemerintah. Oposisi yang istimewa. Nggak harus oposisi juga sebenarnya. Itu siapapun bisa. Ya. Itu bagian dari kalau di Indonesia jelas sudah ada konon, sudah ada undang-undangnya. Dan rakyat ini kan sebagai bosnya pejabat ya, yang menggaji pejabat ini kan rakyat ya. Iya benar sekali. Jadi kalau misalnya, jadi sebenarnya ini rakyat sedang marahin ini karyawannya. Oh demo seperti itu ya jadinya. Iya. Analoginya seperti itu. Jadi kalau ada tetot, ini karena Mbak Tejo kan begitu ya. Kalau ada tetot, ya itu berarti memang karyawan kita memang mau cepat-cepat bekerja. Kita sebagai bosnya ya biarin aja lah. Kita minggir dulu lah. Iya, karena kita bosnya. Cuma masalahnya bosnya karyawannya lebih sejahtera daripada bosnya masalahnya. Nah, tapi kan pejabat ini kan tidak abadi ya. Dia boleh menjabat tapi kan hanya hitungan ya baru dilantik bulan kemarin kemudian OTT. Oke. Jadi demonstrasi diperbolehkan dalam fikih dan ketika seseorang melakukan perjalanan demonstrasi dia boleh melakukan dan mendapatkan rukhsah. Boleh melakukan boleh mengambil rukhsah ya dengan catatan tujuan demonstrasinya legal. Oke. Ya, kalau tujuannya makar ya tujuannya memang membuat kerusuhan ya nggak boleh. Jadi niatnya juga perlu ada di awal ya. Niatnya juga dari awal harus jelas. Ya. Gimana Mas niatnya demo Mas? Amar ma'ruf nahi munkar kepada pemerintah. Itu bagian dari perintah Allah kok. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di antara aplikasinya demo. Ada lafaz khusus nggak Mas? Misalnya nawaitu demonstrasi. Iya nggak ada. Cukup di dalam hati. Iya dalam hati dan diwujudkan dalam tindakan yang tidak melanggar hukum itu udah. Kalau misalnya sudah niatnya bagus, kemudian dia nggak bawa senjata, tidak bawa bom molotov gitu, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan ada orang yang ngasih itu Mas, ada perusuh yang ayo ikut kita bakar. Nah itu tadi berarti kategori zalah, bukan maksiat. Kepreset. Tergelincir tadi itu zalah, terbawa suasana, terprovokasi kan berarti dia nggak bermaksud melakukan itu. Jadi zalah ini memang sering nempel di barang-barang mubah memang. Ya kalau seperti ini memang secara fikih nggak boleh tetap. Tapi dispensasi tetap diperbolehkan. Yang tidak boleh mendapatkan rukhsah itu ya si perusuh itu sendiri ya. Si perusuhnya. Yang menunggangi demonstrasi gitu.
yang menunggangi. Oke. Kita nggak bicara ini ya, para narabala teknis yang terjadi di lapangan ini. Ini kita bicara normatif saja. Karena kalau teknis di lapangan kan harus ada risetnya ya. Nah kita ini normatif saja. Tapi tadi menarik ada istilah fikhul mudhaharah ya. Ya. Fikih demonstrasi. Fikih demonstrasi. Perlu dijadiin PPT itu. Oke, closing Mas Rizal. Closingnya terkait dengan kaidah dan judul kita ya, Taubatul asi fi qaidati ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Yang namanya manusia rentan sekali tergelincir untuk jatuh ke maksiat. Ya, sebagai manusia normal itu wajar-wajar saja. Disinilah pentingnya taubat. Terima kasih Mas Rizal dan narabala sekalian. Baru saja kita saksikan tayangan episode tentang maksiat, tentang rukhsah dan maksiat, bahwa keringanan dalam agama itu boleh diambil dengan catatan tidak dalam rangka melanggar aturan. Terima kasih, mohon maaf. Terus saksikan tayangan kami di YouTube channel Soul Pesantren. Sampai jumpa di edisi-edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tidur dan terbangun saat sinar terang rembulan.